Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Ramadan Multazam dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan dengan NRP 5019251053. Di sini saya akan mengerjakan ulang soal EAS Fisika Mekanika. Terima kasih. Di sini kita akan membahas soal nomor 1, yaitu dua balok dihubungkan dengan tali ringan yang melilit katrol berbentuk cakram homogen dengan massa balok 1 yaitu 2 kilo, massa balok 2 yaitu 3 kilo, lalu massa katrol adalah 8 kilo, dan R-nya sama dengan 0,25 meter. Tali tidak selip pada katrol, kedua balok mula-mula berada pada ketinggian 0,5 meter dari lantai. Kita pakai gravitasi 9,8. Yang ditanya adalah hitung percepatan balok dan tegangan tali di M1 dan M2. Lalu hitung kecepatan kedua balok tepat sebelum balok M2 menyentuh lantai, lalu hitung waktu yang diperlukan balok M2 untuk menyentuh lantai. Untuk mengerjakan ini, yang pertama kita akan mencari persamaan terlebih dahulu. Pada sistem ini akan bergerak ke arah M2 karena M2 lebih berat daripada M1-nya. Untuk itu kita akan mencari persamaan yang terlebih dahulu dengan cara yang pertama dengan hukum Newton, yaitu sigma F sama dengan, kita akan yang persamaan satu terlebih dahulu, yaitu M1 kali A. Oke. Di sini karena sistem bergerak ke arah M2 atau ke arah atas dari M1, berarti di sini T1 dikurang berat dari si balok, yaitu M1G sama dengan M1 kali A. Oke. Lalu kita jadikan T1-nya sama dengan, berarti kita pindah ruaskan ke sini, jadinya M1A plus M1G. Lalu untuk memudahkan perhitungan, kita bisa sederhanakan lagi menjadi M1 dalam kurung G plus A. Ini untuk persamaan yang pertama. Lalu kita akan masuk ke persamaan yang benda kedua. Sigma F sama dengan M2A. Karena sistem bergerak ke arah M2, berarti M2 berperan sebagai positif di sini. Berarti M2 terlebih dahulu yang kita masukkan di sini. Oke. M2 dikurang oleh T2. Berarti M2G. M2G dikurang T2 sama dengan M2A. Lalu kita pindahkan lagi ke sana agar T-nya sendiri di sini. M2A di M2A berarti min M2G. Oke, seperti ini. Lalu kita bisa masukkan di sini T2 sama dengan M2G min M2A. Atau kita bisa sederhanakan lagi menjadi M2G dikurang A. Setelah itu kita akan mencari momen inersianya terlebih dahulu untuk mencari percepatan selanjutnya. Dengan cara I sama dengan, karena ini cakram homogen, maka dia adalah setengah dikali M dikali R kuadrat. Lalu kita masukkan yang sudah ada di soal. M-nya tadi katrol sama dengan 8, R-nya tadi adalah 0,25 pangkat 2, jangan lupa, sama dengan ini. Kalau dioperasikan maka akan menjadi 0,25 kali G kali M. Lalu setelah mendapat inersianya, kita akan menghitung kecepatannya. Bisa dibilang rumus cepat, yaitu delta M, delta massa dikali gravitasinya per sigma M di inersia per R kuadrat.
Maka kita lanjutkan di sini. Maka kita akan masukkan angka-angkanya. A sama dengan sigma M, yaitu adalah M2 dikurang M1 dikali gravitasinya, per sigma M adalah M1 tambah M2 plus inersia per R kuadrat. Maka M2 nya sama dengan 3 dikurang M1 nya sama dengan 2 dikali 9,8 lalu diper oleh 2 plus 3 ditambah inersianya 0,25 Lanjut ke nomor 1 bagian B, mencari kecepatan kedua balok tepat sebelum balok kedua menyentuh lantai. Di sini kita akan memakai salah satu rumus dari GLBB, yaitu V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AH. Oke. V-nya yang dicari berarti V0-nya, kecepatan mula-mulanya berarti dia tidak bergerak, berarti adalah 0. Ditambah 2 dikali percepatannya 1, dikali percepatannya 1,09. Ketinggian awalnya tadi adalah 0,5 dikali 0,5. Karena ini tinggal dioperasikan saja, berarti 2 kali 0,51 yaitu 1,9 tetap, berarti hasilnya 1,09 V. Kecepatan sama dengan akar dari 1,09. Hasilnya adalah kurang lebih 1,4 meter per second. Ini jawaban bagian B. Untuk nomor 1 bagian C adalah waktu yang diperlukan balok M2 untuk menyentuh lantai. Kita akan memakai rumus, yaitu H sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Karena ini V0 sama dengan 0, berarti ini kita bisa hilangkan. Jadi misalnya H sama dengan setengah AT. Bisa dioperasikan. Karena kita mencari T, berarti T kuadrat, bisa kita kunci T-nya, T kuadrat sama dengan H-nya dikali 2, berarti 2H. A-nya dipindah berarti ke bawah, berarti 2H per A. Ini sini tinggal operasikan saja. T2 sama dengan 2 kali H-nya berapa? H-nya 0,5 per percepatannya 1,09. Lalu T kuadrat sama dengan 1 per 1,09 sama dengan hasilnya 0,9174. Berarti di sini T sama dengan akar dari
0,9174. Oke, sama dengan T kurang lebih 0,96 detik. Ini jawaban nomor 1 bagian C. Oke, kita akan mengerjakan selanjutnya nomor 2, yaitu sebuah tangga seragam AB panjang 10 meter dan masanya 15 kg bersandar pada dinding licin. H ujung tangga A 8 meter dari lantai. Massa petugas pemadam adalah 60 kg. Yang pertama, A, tentukan komponen gaya normal vertikal dan gaya gesek horizontal pada lantai di titik B saat petugas pemadam ada di 3 meter dari B menuju A. Di sini kita akan mencari terlebih dahulu berat dari si pemadam dan juga tangganya. W dari pemadam dan tangganya. Pertama, W dari tangganya dari yang ini berarti W sama dengan massa dikali gravitasi, massa mg. Massa si tangga dikali gravitasi, W T sama dengan massanya tadi berarti 15 kg dikali 9,8, hasilnya 147 Newton. Lalu untuk W pemadamnya berarti M pemadam dikali gravitasi, W pemadam sama dengan 60 dikali 9,8, hasilnya 588 Newton. Lalu sudah mendapatkan data ini, kita akan melihat bahwa di sini tinggi dari sini sampai ke sini itu 8 meter dan juga jarak tangganya ini 10 adalah panjang tangganya 10 meter. Maka kita menemukan di sini bahwa ini adalah sebuah triple Pythagoras, yang mana di sini udah pasti adalah 6. Jadi jarak dari sini ke titik B adalah 6. Lalu di sini kita akan mencari sudut cosnya, yaitu berarti sudut cos samping dan miringnya. Dari sudut ini sampingnya adalah, kita tulis di sini cos theta sama dengan sampingnya di sini adalah 6, miringnya adalah 10, berarti sini sudutnya 0,6 ya. Oke, lalu kita akan mencari gaya di lantai ya. Ini kita akan mencari gaya normalnya terlebih dahulu, karena di sini lantai menahan seluruh beban vertikal tangga sama petugas, maka di sini kita hanya tinggal menjumlahkan kedua ini. Maka akan menjadi NB-nya, gaya normal B-nya yaitu 147 ditambah 588, hasilnya adalah 735 Newton. Selanjutnya kita akan mencari gaya gesek dengan memakai rumus sigma tau dari B sama dengan 0. Kita tulis sini sigma tau B sama dengan 0. Kita akan di sini akan mencari gaya normalnya NA, sama tingginya itu adalah 8 dikali tingginya sendiri itu adalah 8. Habis itu kita akan gaya normalnya di sini yang tadi W-nya kita akan masukkan, yaitu W dari tangga dikali jarak horizontal tangganya berarti 5 dikali 0,6 dari yang sudut yang tadi. Lalu ditambah si W pemadam tambah W pemadam dikali jarak horizontal si petugas pemadamnya, yaitu 3 meter tadi kan, 3 dikali sudutnya 0,6. Oke, ini berarti sini seperti ini. Sip. Di WT nya berarti dari 147 dikali 5 kali 0,6 berarti adalah 3, berarti di sini 147 dikali 3, kita seperti ini aja, dikali 3 ditambah dengan 588 dikali 1,8. Sip. Ini tinggal hasilnya ditambah aja, berarti sekitar 441 ditambah 1058,4, hasilnya adalah 1499,4. Jangan lupa ini adalah hasil dari sudut kanannya. Di sini kan masih ada 8 di sisi kiri, maka kita akan bisa pindahkan 8-nya menjadi pembagi dari
hasil yang sudah tadi kita hitung, maka 1499,4 dibagi 8 hasilnya adalah 187,4 Newton. Nah, karena gaya normal A nya sama dengan gaya geseknya, berarti adalah tadi apa namanya, komponen gaya friction sama gaya gesek horizontal pada lantai di titik B nya. Jadi ini adalah jawabannya. Untuk kita akan lanjut untuk nomor 2 yang bagian B nya. Di sini, jika tangga hampir tergelincir ketika petugas pemadam berada pada 7 meter dari titik B, hitung koefisien gesek statis antara tangga dan lantai. Berarti di sini pemadamnya berada di posisi 7 meter dari titik B, hampir mendekati titik A. Untuk itu kita memakai cara yang sama dengan yang tadi, tapi jaraknya diganti dengan 7 meter. Karena tadi kita pakai 3 meter, maka kita hanya tinggal tulis di sini NA, jangan lupa dikali 8, jarak dari bawah ke atasnya. Lalu sama dengan yang tadi sama, 147 dikali 5 kali 0,6, hasilnya adalah 3 jarak horizontalnya, plus di pemadamnya ini kan tadi dia berada di 3 meter, maka kita kali 3 dengan 0,6. Sekarang karena dia berada di posisi 7 meter, berarti dikali 7 kali 0,6. Terus di sini hasilnya adalah 441 ditambah 588 dikali 0,76 berarti 4,2. Berarti 588 kali 4,2 hasilnya 2469,6. Ditambah ini hasilnya adalah 2910,6. NA sama dengan 2910,6 per 8, hasilnya adalah 363,8 Newton. Oke, di sini kita akan mencari mu S-nya. Dan ini juga karena gaya geseknya itu sama dengan si NA ini, dan NB-nya tadi di soal pertama kita sudah ketemu, yaitu sebesar 735 Newton NB-nya. Maka kita hanya perlu memakai sini adalah kita mencari mu S, berarti adalah Fs per NB. Mu S sama dengan Fs-nya tadi adalah 363,8 per NB-nya 735, sama dengan kurang lebih 0,495. Ini adalah mu S-nya. Untuk nomor 3 di sini ada soal dua getaran harmonik selaras adalah X1 T sama dengan 3 cos omega T, X2 T sama dengan 4 cos omega T plus 60 derajat. Kita di sini akan mencari amplitudo, frekuensi sudut, dan fase awal dari kedua getaran, lalu nyatakan sebagai satu getaran selaras tunggal. Pertama kita akan mengerjakan nomor bagian A terlebih dahulu. Di sini kita bisa langsung masukkan saja, karena untuk X1-nya kita akan mencari masing-masing dari amplitudo, frekuensi sudut, dan fase awal dari masing-masing getarannya. Untuk X1 biasanya amplitudo itu sudah ada terpampang di depan seperti ini. Kita hanya tinggal tulis 3, berarti di sini 3-nya satuannya adalah cm. Lalu frekuensi sudutnya adalah omega. Lalu fase sudut awalnya adalah fase yang di belakang, karena yang tidak ada berarti dia 0 derajat. Lalu untuk yang getaran yang kedua berarti dia 4 cm. Habis itu frekuensi sudutnya dia omega. Lalu fase awal sudutnya di sini ada, yaitu 60 derajat. Ini jawaban nomor 1. Untuk nomor 3 bagian B kita akan mencari dulu resultan amplitudonya dengan cara A sama dengan akar dari A kuadrat 1 kuadrat plus A2 kuadrat ditambah 2A1 kali A2 cos delta fase. Kita masukkan angkanya.
A1 nya tadi adalah 3, berarti 3 kuadrat plus 4 kuadrat plus 2 dikali 3 dikali 4 cos fase kedua berarti kurang fase pertama. 60 dikurang 0 berarti 60 derajat. Sini 9 ditambah 16 ditambah berarti ditambah 24, lalu cos dari 60 berarti setengah 0,5, berarti 9 tambah 16 25, 25 39, 39 24, berarti ini 24 kali setengah 12, berarti 9 tambah 16 25 tambah 17 tambah 12 berarti 37, berarti akar 37, kurang lebih sekitar 6,08 cm. Ini amplitudenya sudah ada. Lalu kita akan mencari fase awal resultan untuk yang baru. Berarti di sini tan fase berarti sama dengan A1 sin fase 1 ditambah A2 sin fase 2 per A2 cos A2 cos harusnya ini A1 cos fase 1 ditambah A2 cos fase 2. Sip. Lalu kita masukkan di sini tan fase. A1 nya tadi 3 sin fase 1 nya 0 derajat ditambah A2 nya 4 sin 60 derajat per A1 nya 3 cos 0 derajat ditambah 4 cos fasenya 60 derajat, berarti di sini tan fase sama dengan 0 ditambah 4 dikali 0,5 setengah akar 3 berarti ya, setengah akar 3 per cos 11 berarti 3 kali 1 3 ditambah 4 kali setengah berarti 2, hasilnya adalah 2 akar 3 per 5 sama dengan 0,693. Berarti di sini hasil akhirnya adalah fase sama dengan tan inverse dari 0,693 atau kurang lebih 34,8 derajat. Lalu kita masukkan ke persamaannya, jadinya dia akan menjadi X. X yang baru berarti sama dengan fase yang awalnya tadi berarti 6,08 cm. 0, Untuk soal nomor 4 yaitu air mengalir dari titik 1 ke titik 2 dalam sistem pipa yang dihubungkan dengan manometer diisi air raksa. Debit airnya 1500 cm3 per detik, rho airnya 1 gram per cm kubik, rho air raksanya 13,6 gram cm3, tekanan atmosfernya 1,03 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Di sini kita akan mencari prinsip-prinsip apa aja yang bakal digunakan di soal ini, lalu mencari laju aliran air di titik 1 dan 2, lalu tekanan di titik 1 dan 2. Untuk prinsip yang digunakan dalam soal ini yaitu adalah yang pertama persamaan kontinuitas, yaitu
berguna untuk menghubungkan debit air, luas penampang, dan kecepatan. Lalu kita tentu akan memakai Bernoulli untuk menghitung hubungan tekanan, kecepatan, dan ketinggian pada aliran fluida. Lalu yang terakhir kita akan, karena di sini ada manometer, kita tentu akan menggunakannya untuk menghitung tekanan berdasarkan perbedaan tinggi kolom zat cair, dari perbedaan air dan air raksanya. Untuk nomor 4 bagian B, di sini kita akan mencari laju aliran air di titik 1 dan titik 2. Pertama, kita akan mengkonversikan debit airnya menjadi meter per second agar lebih mudah nanti menghitungnya, yaitu debit adalah Q berarti sama dengan 1500 di soal cm kubik per second, sama dengan kita konversikan jadi 1,5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per second. Lalu kita di sini akan menghitung luas penampangnya terlebih dahulu karena luas penampangnya lingkar, kita akan pakai A sama dengan Pi D kuadrat per 4. Oke, kita akan pakai rumus ini untuk mencari luas penampangnya dari masing-masing. Ini yang pertama titiknya itu titik 1. Sini titik 1 ini ada luas penampang yang diameternya adalah 0,05. Maka kita masukkan di sini Pi D-nya berarti 0,05 pangkat 2 per 4. Hasilnya kurang lebih adalah 1,96 dikali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Lalu kita mencari luas penampang yang kedua. Di titik yang kedua yaitu berarti Pi diameter di titik kedua adalah 0,1. Ini 0,1 pangkat 2 per 4. Hasilnya adalah 7,85 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Lalu untuk mencari laju atau kecepatannya, kita menggunakan rumus yaitu debit per luas penampang, yaitu Q per A ya. Oke, kita akan cari dulu laju alirannya di titik yang pertama, yaitu V1 berarti V1 sama dengan V sama dengan Q per A ya. Q per A. V1 berarti di sini Q1 berarti Q-nya tadi berarti 1,5 kali 10 pangkat min 3 per tadi luas penampang yang pertama itu berarti 1,96 dikali 10 pangkat min 3 juga. Oke. Hasilnya kurang lebih 0,76 meter per second. Lalu kita cari laju aliran di titik kedua, debit ini berarti 1,5 kali 10 pangkat min 3 per luas penampang yang kedua berarti 7,85 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah kurang lebih 0,19 meter per second. Ini jawaban nomor 4 bagian B. Di sini kita akan mencari tekanan di titik 1 terlebih dahulu, baru kita akan mencari di titik yang kedua. Di gambar kita melihat bahwa air raksa pada permukaan yang kanan berhubungan langsung dengan udara atau udara luar ya. Maka tekanannya adalah tekanan atmosfer yang permukaan kanan. Lalu untuk permukaan kirinya, karena permukaan raksa di bagian kiri lebih tinggi 0,1 meter dari sisi kanan, maka posisinya akan naik secara teori, maka tekanannya akan berkurang. Maka di sini kita bisa menghitung tekanan L atau left sama dengan tekanan yang tadi tekanan udaranya, udara luarnya kurang kanan ketinggian dikali gravitasi dikali Hg. Sip. Oke, kita masukin PL sama dengan atmosfer, ini tekanan atmosfernya 1,03 kali 10 pangkat 5 dikurang 13.600 atau ini tuh kilogram, atau ini tuh tadi
Rho aksanya 13 gram dikonversi menjadi yang kilogram per meter kubik dikali percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat kali 0,1. Ini ketinggiannya. Oke. L sama dengan, berarti hasilnya ini 103.000 dikurang 13.600. Oh iya, 13.600. Hasilnya adalah 89.400 PL ini ya. Oke. Lalu ke titik 1 dari permukaan raksa dari permukaan kiri raksa ke titik 1 harus naik lagi sejauh 0,2 meter melalui air. Maka tekanan akan kembali berkurang. Kita akan hitung sini P1 yaitu tekanan. Kita akan mencari tekanan 1 di titik 1. Maka PL yang tadi kita sudah dapatkan yang ini dikurang lagi sama rho-nya air yang sudah dikonversikan ke kilogram kali gravitasinya kali perbedaan ketinggiannya. Sip. PL tadi sekitar 89.400 dikurang 1000 kali, nah ini berarti 2000. Sip. Berarti hasilnya adalah 87.400. Ya, oke. Ini adalah jawabannya, atau bisa juga 8,7 kali 10 pangkat 4. Sip. Oke, kita akan melanjutkan kita akan mencari tekanan di titik yang kedua. Di sini kita akan memakai prinsip Bernoulli, yaitu persamaan umumnya adalah P1 plus setengah rho V kuadrat rho V1 kuadrat plus rho GH ya. Rho GH1. Lalu tekanan 2 plus setengah V2 kuadrat plus rho ya, rho berarti rho GH2. Oke. P1 nya sudah diketahui. Karena kita di sini mau mencari P2, maka kita akan kunci P2 nya di sini. P2 dijadikan P2 sama dengan berarti P1 plus setengah V lagi. Lalu karena di sini sama-sama di kanan kirinya ada kecepatan sama V dan ini juga, berarti kita bisa mempermudahnya dengan cara V1 di dalam kurung seperti ini, V22, berarti setelah itu dikurang, ini juga bisa dimudahkan, berarti rho GH ya, berarti hanya ada di kedua ruas, bisa berarti jadi rho GH, rho G dalam kurung H2 min H1. Oke. Lalu kita di sini akan hitung satu persatu dulu, karena kita di sini sudah punya data-datanya melalui gambar dan juga melalui soal bagian B juga. Yang pertama kita di sini hitung yang setengah P-nya dulu. Setengah P berarti setengah dikali 1000. Dari rho-nya 1000 berarti dikali kecepatannya tadi, kecepatan V1-nya 0,76 pangkat 2 kuadrat, habis itu dikurang 0, kecepatan di titik 2 nya berarti 0,19 kuadrat. Sip. Ini hasilnya kalau dihitung berarti 500 dikali ini, wah hasilnya kurang lebih 270. Oke. Lalu kita akan hitung juga yang belakangnya, yang ini rho G H2 min H1. H2 nya itu dari titik 2 nya ketinggiannya 2 meter, berarti 2 dikurang 0 seperti ini.
sorry, jangan di sini deh. Berarti yang ini kita masukin sini, row-nya dari 1000 dikali gravitasi 10, 2 hasil berarti 20.000. Jangan lupa satuannya. Lalu di sini kita sudah dapat ini semua, berarti kita tinggal masukkan P1-nya saja. Tadi P1-nya kita akan kerjakan di sini. Jadi P1-nya tadi kita dapatkan 87.400 atau 8,7 kali 10 pangkat min 5, min 4, 10 pangkat 4 ya, oke. 10 pangkat 4. Berarti ini dikurang sama 200, ditambah 270 dan dikurang 20.000. Berarti di sini hasilnya adalah 67.000 ya. 67.270. 270. Oh enggak, 600 dong. 670 atau bisa dibulatkan P2-nya menjadi 6,8 kali 10 pangkat 4. Ini tekanan di titik 2.